kita akan menyambut tahun baru Hijri 1438. Sepanjang jarak yang kita tempuh dan juga sepanjang usia yang kita habiskan, berapa dengan hitungan mil dan km-nya, berapa dengan hitungan jam dan detiknya, berapa dengan hitungan umur dan usianya, seperti apapun panjangnya jarak yang kita tempuh, seperti apapun panjang usia dan peluang kesempatan yang Allah berikan, sepanjang apapun banyaknya langkah-langkah kaki yang kita langkahkan, dan bagaimanapun kita akan sampai kepada penghujung kita masing-masing. Terasa tak dengan perputaran waktu daripada Muharram kepada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Kita sedang berada pada 29 hari bulan Dzulhijjah. Tinggal satu hari lagi dengan kita akan menyambut tahun Hijri, tahun baru 1438. Ini berarti adalah kesudahan kita, yang dengan kesudahannya seperti apapun hebatnya, seperti apapun jabatan dan kedudukannya, apapun pangkatnya, seperti apapun gelar, dan juga dengan slogan-slogan sanjungan pujian atau juga dengan gelar yang diberikan, tetap saja dengan kita tidak akan mampu untuk kembali ke belakang. Pertanyaan yang kita tanyakan dengan pengorbanan waktu, dengan pengorbanan tenaga, dengan pengorbanan umur, dan juga dengan pengorbanan jarak yang kita tempuh, kita korbankan waktu kita dan tenaga kita untuk kita sampai ke penghujungnya. Memang cukup lumayan jauh KM untuk menuju kota kita baru, tapi bagaimanapun kita sudah sampai berjalan dengan selamat. Memang cukup lumayan jauh jarak daripada Asia untuk menuju Timur Tengah, 10 jam terbang, tapi ternyata alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Cukup memang lumayan jauh daripada negara kita untuk ke Eropa, 16 jam tempuh dengan kecepatan pesawat W77, tapi bagaimanapun kita sampai ke penghujungnya. Itu isyarat kepada perjalanan hidup, pada perjalanan manusia di permukaan bumi Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita akan sampai nanti pada suatu ketika ke penghujung kita masing-masing. Maka dengan pengorbanan yang banyak, dengan jarak yang ditempuh, dan juga dengan pengorbanan kita terhadap peluang dan kesempatan, kita tanyakan pada diri kita masing-masing, maka hasad, apa saja kita peroleh? Alhamdulillah menjadi orang yang terkaya, alhamdulillah menjadi pelakon, menjadi atlet, menjadi artis, juara demi juara, kemenangan demi kemenangan, jabatan demi jabatan, kedudukan demi kedudukan, yang sehingga terpilih sebagai pemain bola sepak yang terbaik, terpilih sebagai pelakon yang terbaik, terpilih sebagai bintang film atau binatang film yang terbaik, terpilih sebagai silaman yang terbaik, terpilih sebagai olahragawan yang terbaik, terpilih dia orang yang terkaya di dunia, salah satu daripada yang terkaya di Sabah, salah satu daripada yang terkaya di Malaysia, salah satu daripada yang terkaya kelas Asia atau juga kelas dunia sekalipun. Apakah kira-kira dengan duit yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, dengan harta dan tahta, kita mampu untuk mengembalikan 1 tahun saja daripada usia yang telah berlalu? Siapapun usianya, jangankan untuk 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 menit, untuk 1 detik pun kekayaan kita, harta dan tahta kita, jabatan dan kedudukan kita tidak akan mampu untuk kita meraih kedudukan kita kembali ke belakang. Apalagi kalau dengan sekian tahun yang telah kita tinggalkan. Maka mari kita merenung sejenak. Setelah dengan pencapaian, penghasilan, dan juga setelah dengan kita mendapatkan segala-galanya dalam hidup, mari kita bermuhasabah. Ternyata dengan perjuangan waktu dan juga dengan umur yang kita habiskan, ikut jenjang usia kita masing-masing yang sudah 40, 50, 60, 70, yang sudah berada di penghujung daripada usianya, kira-kira dalam berapa lama, dalam berapa banyak, dalam berapa waktu yang kita peruntukkan untuk masa depan kita yang abadi. Ekonominya boleh, politiknya bagus,
keamanannya iya, kebersihannya ideal, segala serba maju, serba modern, serba bagus, serba indah, serba rapi, serba nyaman. Tapi berapa yang untuk agama, berapa yang untuk masa depan, berapa yang untuk syariat, berapa untuk hukum agama, berapa untuk masa depan umat, berapa untuk kebajikan, berapa yang kita peruntukkan daripada pengorbanan waktu, umur, pangkat, harta dan tahta untuk kebahagiaan yang abadi nanti sebelum kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kita sebentar lagi hanya dalam hitungan tidak lebih daripada dalam 25, dalam 30 jam akan melangkah kepada tahun hijrah, pada tahun baru. Apa yang patut kita laksanakan dengan pengorbanannya dan juga dengan waktu dan tenaganya, dengan bidang hartanya, dengan peluang dan kesempatannya. Kalau ternyata segala-galanya sudah kita raih, alhamdulillah, dengan perekonomian yang pesat, dengan kemodernannya, dengan kemajuannya, alhamdulillah, dengan suasana politik yang aman dan stabil, alhamdulillah, dengan pemandangan yang indah dan cantik. Tapi apakah seindah yang kita tata, seindah yang kita susun, seperti juga keindahan yang menantikan kita nanti pada saat kita menembuskan nafas yang terakhir? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapapun manusianya kalau sudah sampai ke penghujung, apakah dia sebagai seorang sultan, apakah dia sebagai seorang ketua menteri, apakah dia sebagai presiden, apakah dia sebagai raja, sebutkan dengan nama-nama pemimpin dunia, mana dengan Muammar Gaddafi-nya, mana dengan Hafiz Hasannya, mana dengan Soeharto-nya, mana dengan Gus Dur-nya, mana dengan Tuanku Abdul Razak-nya, mana tidak perlu disebut, yang dengan satu persatu daripada yang hadir, kita tinggal menunggu giliran kita masing-masing. Mari kita berhijrah, kita tinggalkan yang namanya malas, lengah, lalai, bosan, jenuh, tak larat, tak boleh. Ini kadang-kadang alasan-alasan yang kita ucapkan untuk kita menunjukkan hati dan rasa kalau pada tunjangan kita tidak sempat untuk melaksanakan kebaikan. Tak dan ke Mesir karena sibuk, tak dan berzikir karena sibuk, tak dan ke rumah Allah, tak dan untuk melaksanakan kemuliaan kepada Allah. Kenapa keluar? Tuhan tak larang, Tuhan tak boleh duduk lama, Tuhan sudah tak boleh berdiri. Tapi macam mana dengan Tuhan tadi itu boleh bangun awal, satu ketika akan terbang ke KL, 1 jam, 2 jam sebelum penerbangannya, ternyata sudah siap siaga berangkat untuk menuju airport. Macam mana marah dulu sampai lebih daripada 2 jam, seketika saja untuk datang ke Mesir, Tuhan sudah tak boleh. Maklum sudah tak marah, tak boleh maklum duduk lama duduk, maklum rasa kebas, rasa letih. Tapi depan TV tidak dengan gustinya, ternyata 1 jam sudah kadang-kadang juga dengan bola sepaknya. Itu diantara daripada alasan-alasan yang tujuannya tidak lebih daripada untuk kita berontakkan hati yang memberontak. Takkan kita tidak mampu, kita hanya tidak menggunakan potensi secara maksimal dan juga secara ideal, yang sehingga dengan kita restu dan ridha dengan bisikan-bisikan alasan yang seperti itu. Hijrah daripada ghaflah, hijrah daripada maksiat, hijrah daripada lengah dan lalai, agar mudah-mudahan ke depan kita juga terselama-lamanya dengan ketaatannya, dengan kemuliaannya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dan juga dengan kebajikannya. Cukup detik-detik yang telah kita tinggalkan dalam beberapa tahun yang lalu. Tadi pada tazkirah cuma saya ingatkan jamaah kita yang senantiasa tergiur dan tumbang dengan handphone, secanggih apapun handphone yang kita miliki, tetap tidak selayaknya kalau sampai mencemarkan, kalau sampai mengotori detik-detik ketika kita di rumah Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah yang dengan kita keberatan betul kalau sampai ada orang yang membuang ludah secara sembarangan. Kita merasa keberatan betul kalau sampai ada orang yang meludahi pakaian kita, yang mengotori kereta kita, yang mengotori halaman rumah kita. Mungkin kita dengan bahasa yang agak kasar, mungkin kita akan menyumpah, mungkin akan kita beri dia, hei, awak tak ngerti kan, tak tengok dan tak paham kan, kamu ni haram janda, haram bodoh, betul kamu.
kepada Allah. Bagaimana kita komplain? Justru kita sendiri yang tidak bijak, yang mencemarkan ibadah kita ketika kita beribadah. Dalam masjid, handphone masih besar daripada Allah. Sebesar masjid, sebesar keagungan Allah, sebesar kemuliaan Allah, sebesar rahmat Allah, sebesar anugerah Allah, sebesar keridhaan Allah, ternyata masih kecil kalau dibandingkan dengan handphone, dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan YouTube, sehingga kita terganggu dan terumbang-ambing, yang sehingga dengan amal ibadah kita, yang sehingga dengan amal ubudiyah kita tercemarkan dengan peralatan komunikasi yang kita gunakan. Mari dengan kita berhijrah daripada ghaflah kepada taat, kepada ibadah dan juga kepada kebajikan. Dan juga dengan kita mengambil ibrat dan pelajaran daripada hijrah dengan jihad, hijrah hidayah dengan Buddha, hidayah dengan petunjuknya, jihad dengan juhudnya, perjuangan dengan mujahadahnya, rahmat dengan rafahnya, agar bagaimana tersemat di dalam hati kita masing-masing. Sebagaimana dengan kita kesian dengan rakyat, kesian dengan orang ramai, kesian dengan tetangga, kesian dengan keluarga, juga perlu dengan kita mempunyai sifat rahmat, rasa kesian dengan diri pribadi kita masing-masing. Berikan kesempatan kepada diri kita untuk berzikir, berikan kesempatan mata kita untuk tenang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran hanya kita iktikafkan di depan saf masjid, Al-Quran kita iktikafkan dengan bermacam-macam bentuk model dan cetakan, tapi ternyata dengan kita tidak pernah menatapnya. Lebih banyak mata kita tatapkan kepada handphone berbanding mata kita tatapkan kepada Al-Quran, kepada agama, atau juga kepada ilmu-ilmu agama. Hijrah yang pertama, hidayah dan huda. Yang kedua, jihad dan juhud dengan perjuangannya. Yang ketiga, rahmah kasih sayang kita kepada diri pribadi kita masing-masing. Menolong, zikir, i'tikaf, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, rahmaka ya rabbi. Jadi dengan zikir dan juga dengan lantunan suara yang merdu, dengan meneteskan air mata, dan juga dengan hati yang bening, dan juga dengan pikiran yang tenang. Ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum. Mungkin pada detik-detik kita pada kita di masjid, mungkin pada detik-detik kita saat ketika kita berdoa, mungkin pada detik-detik waktu kita saat ketika kita bermunajat, kita dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah berikan inayah kepada kita, Allah berikan perlindungan kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita. Rahmat dengan rahmat kasih sayang kita kepada segenap makhluk. Jangan sampai rahmat dan kasih sayang kita hanya dapat dirasakan oleh dunia dan isi-isinya, tapi kita tidak akan rasa kesian dengan diri pribadi kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak kesan dengan diri pribadinya. Kamu sudah menyita waktu yang cukup lumayan banyak untuk politikmu, untuk duniamu, untuk ekonomimu, untuk keluargamu, untuk urusanmu. Takkan ada tidak punya peluang waktu untuk kepentingan masa depan yang abadi. Dengan berzikir sesaat waktu, dengan bertasbih sesaat waktu, dengan berdoa sesaat waktu, dengan mengosongkan kepala hati dan pikiran daripada segala urusan dunia, hanya miliknya Allah. Hati kita, perasaan kita, konsentrasi kita, seketika dengan kita berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Ini hijrah yang ideal, itu hijrah yang kita kehendaki, itu hijrah yang kita inginkan dengan slogan idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Seketika baginda Nabi berkata kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Allah sedang bersama kita dengan perlindungannya, dengan pemeliharaannya, dengan rahmahnya, dengan maghfirahnya, dengan keampunannya. Itu juga yang Nabi kita sertakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'adhanuka bisnani Allahu salisuhuma. Baginda Bakar risau, iman dan takut. Kalau dengan salah seorang daripada
tengok bawahan dia, kaki dia, selepan dia, akan kenapa kita yang sudah bersembunyi di dalam gua sore ini. Nabi kita dengan yakinnya mengatakan, ma dhannuka bisnaini, bagaimana keyakinanmu dengan dua orang hamba, dengan dua orang insan, aku dan kamu. Allah salisuhuma, Allah yang menyertai, yang memelihara, yang memberikan perlindungan kepada mereka berdua. Begitulah juga slogan kita dalam perjalanan hidup. Risau dengan pemerintahannya, risau dengan politiknya, risau dengan ekonominya, risau dengan keselamatannya, risau dengan keamanannya, risau dengan masa depannya. Jadikan slogan dalam hidup. Yang pertama dengan rahmah dan maghfirah, dengan penuh rahmat dan kasih sayang, dan juga dengan slogan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tidak akan ada yang namanya putus asa, tidak akan ada yang namanya kecewa, tidak akan ada yang namanya sedih. Kenapa? Karena kita dengan keyakinan yang kental, dimanapun kita berada, yang kalaulah kita sedang berada di ujung dunia, Allah tetap menyertai kita dengan perlindungan, pemeliharaan, rahmat dan ridhoannya. Ahbabana fillah, yufan al-ahisa. Mudah-mudahan pada hari yang mulia ini, yang dengan kita memang betul-betul merupakan makhluk yang mampu untuk memuliakan kemuliaannya, untuk mengagungkan keagungannya, untuk memberikan dan juga untuk memperkenalkan dan untuk mengkondisikan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan dan kesuciannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jabatan, harta, tahta, ketampanan, kekuatan, kebolehan, kecerdasan, itu diantara daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jadi orang yang terkuat, yang jadi orang yang terkaya, yang jadi orang yang terhebat, yang jadi orang yang jenius, cerdik, pandai, dengan jabatan dan kedudukan yang hebat, dengan tahta dan hartanya. Agar bagaimana supaya jangan sampai anugerah nikmat yang Allah bagikan, jabatan yang tinggi bukan dikenakan karena kita orang yang terhebat, kedudukan yang tinggi bukan karena kita orang yang paling ideal, harta yang banyak bukan karena kita orang yang tergigih, kedudukan dan juga dengan kemuliaan, keilmuan
bukan dikarenakan karena dengan kita yang terbaik di kalangan umat, tapi itu adalah semata-mata anugerah dan pemberian daripada Allah. Agar bagaimana dengan pemberian yang Allah bagikan kepada kita itu tidak menjadi hijab, tidak menghijab kita daripada kebajikan, tidak membuat kita jadi ego, tidak membuat kita jadi sombong, tidak membuat kita jadi rasa, tidak sopan, tidak hormat, tidak ta'zim, tidak ijlal. Kita pandang senes, assalamualaikum, sampai menjawab salam pun tidak pandai. Kenapa? Karena terhijab dengan duitnya, karena terhijab dengan ketampanannya. Awak siapa awak bodoh, sehingga salam daripada orang yang di bawah, salam daripada orang miskin, salam daripada pembantu, salam daripada kru dan staf dan pegawai kita tidak kita sahut. Kenapa? Awak siapa? Aku siapa? Kamu ada gelar dadu, ada tasri, ada maulana, ada tuan syekh, ada bapak. Kenapa kita terhijab dengan pangkat? Kenapa kita terhijab dengan duit? Kenapa kita terhijab dan terhalang dengan jabatan dan kedudukan? Apakah Allah bagikan kita leluasa? Allah bagikan kita jabatan dan kedudukan agar kita memandang rendah kepada orang ramai, agar kita berpandangan sinis, agar kita salim, agar kita dekakor, agar dengan kita tunjukkan keikutman, keangkuhan dan juga keengganan kita, agar bagaimana harta dan tahta, jawatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita membuat kita semakin bening, membuat kita semakin baik, membuat kita semakin tawadhu, membuat kita semakin rendah diri, membuat kita semakin hormat. Kenapa? Sebab kalau seandainya orang-orang kecil yang tidak ada jawatan, dia membantu, dia penolong, dia guru, dia tukang, kerjanya tidak lebih daripada sekedar menjadi tukang, kerjanya tidak lebih daripada sekedar jadi pembantu rumah. Apakah kira-kira dikenakan karena mereka jadi pembantu rumah, maka selayaknya mereka itu menjadi gudang untuk dicerca dan dicaci dan juga dianiaya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau pembantu tidak rajin ke masjid, kalau tukang-tukang tidak rajin beribadah, wajar saja, sebab karena dengan kondisi kesehatan yang kadang-kadang tidak membantu disebabkan karena sibuk dengan kerja-kerjanya. Kira-kira apa alasan kita yang dengan duitnya banyak, badannya sehat, tenaganya kuat, pangkatnya tinggi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa alasannya kalau Anda juga tidak datang? Apa alasannya kalau Anda tidak melaksanakan salat berjamaah? Apa alasannya kalau Anda tidak berinfak? Apa alasannya kalau Anda tidak menyumbang? Apa alasannya kalau Anda juga tidak datang? Kalau dengan itu buruh bekerja kasar, kalau dengan itu kerjanya sepanjang 24 jam, cuci pakaian, basuh pakaian, cuci pinggan, sibuk dengan urusan dapur, sehingga tidak punya peluang untuk datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Sementara dengan kita makannya nikmat, kehidupan nyaman, segalanya lengkap, segala-galanya komplit, di ujung jari untuk kita kesana kemari, segala-galanya ikut arahan dan perintah kita. Kenapa Anda tidak taat kepada Allah? Kenapa kamu tidak patuh dengan Sang Pencipta? Jangan khayal kita akan berusia lebih panjang daripada mereka. Jangan khayal dengan kita akan abadi di dunia. Kesimpulan, agar bagaimana jabatan, kedudukan, harta dan tahta itu tidak membuat kita terumbang-ambing, tidak menjadi hijab dan penghalang kita daripada kebajikan. Berikutnya, ahbabana fillah, uyufana a'izah. Coba kita tengok setakat untuk kita jadikan patokan, pedoman dan ibrah. Siapa Sayyiduna Uwaisul Qarni? Siapa juga yang Nabi kita sertakan rubba as'asa adbar, law arsal Allah ila abarrahu. Mungkin saja orang yang berpakaian compang-camping, berpakaian lusuh dan buruk, kalau dia bersumpah meminta kepada Allah, Allah akan perkenankan permintaannya. Siapa dia? Allah SWT, orang miskin, berkulit hitam, tidak dikenal, tidak ada jabatan. Sejumlah sekian para ulama, sejumlah sekian pemimpin masyarakat dan juga dengan menteri-menteri dan kabinetnya, dengan Khalifah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, di waktu mereka melaksanakan salat istisqa dengan doa yang berapi-api, dengan doa, dengan munajat, dengan beriring di hadapan Allah. Seketika mereka melaksanakan salat istisqa supaya minta hujan, jangankan hujan,
lantunan doa yang mampu untuk menembus 7 lapis langit sebelum tinggalkan mimbar. Hujan turun, basih permukaan bumi Allah. Apakah dengan jabatan? Apakah dengan kedudukan? Akan bagaimana kita memandang mulia kepada sesiapapun yang walaupun driver kita, yang walaupun pembantu kita, yang walaupun tukang sampah, yang walaupun tukang putih kotoran dan dari sana sini, tetap kita berikan hargaan sebab dia mempunyai kesamaan yang sama dengan kita. Kita berasalkan daripada setetes air mani yang kotor, dia juga daripada air mani yang sama. Kita juga mempunyai kesudahan yang sama, akan menjadi bangkai yang kosong ke hulu hilir dengan kotoran yang penuh di dalam perut, pun juga dengan kotoran yang kosong. Mudah-mudahan senantiasa selalu sifat amanah, sifat jujur, sifat bijak, sifat ramah tamah dan tawadhu selalu menyelubungi kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan kita tidak hanya ditatap dan dipandang mulia oleh makhluk, oleh orang ramai, tapi juga kita dipandang mulia di kalangan para malaikat Allah Jalla wa'ala, dan juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tad'alna fi hadhihi al-lahzati asy-sharifati dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la karban illa nafasta wa la aduwan illa khazalta wa la dhaliman illa qasalta wa la asiran illa yassarta wa la faqiran illa aghnaita wa la mubtalan illa afaita wa la da'iyan illa istajabta wa la sa'ilan illa a'taita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka wa lana fiha salat idza a'antana ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Waffiqna wa waffiq ulata umurina khususan mudabbir hadhihi bilad. Waffiqna wa waffiqna wa iyyahum ila ma fihi salahul islam wal muslimin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum